Apa yang lu pernah lakukan yang menurut lu paling gila? Oh, masuk sel 3 hari. Kenapa lu? Tampar banci. Kenapa dia nggak mau main melu? Bukan, oh. Saya tidak pernah jualan narkoba. Oh, narkoba nggak ya? Pernah, tapi jualan perempuan pernah. Perempuan? Dari kantor-kantor daerah kan datang kunjungan kan, datang dinas ke Jakarta jadi. Dari kantor sana Ya. daerah, oke. Ada kah tukang pijat? Ih, Bapak mau pijat yang sehat atau tidak sehat? Halo, ketemu saya lagi Ferdi di acara All You Can Hear. Nah, bintang tamu kita saat ini adalah Epi Security. Om Epi, apa kabar? Baik dong. Aduh, ini yang dari kemarin. Ini pas kebetulan kita lagi satu syuting ya. Ya. Kita lagi satu syuting di film, di seriesnya Pernikahan Dini. Dan Epi ini menjadi pegawai saya. Pi, apa kabar Pi? Baik, baik. Siap. Epi itu sebenarnya orang mana sih Pi? Saya tuh orang ya NTT, Kupang. Kupang? Kupang, lahir di Kupang. Asli orang Kupang? Asli berarti? orang Kupang. Jadi asli orang Kupang. Berarti timur ya? Timur, orang timur. Dari logat saya udah bisa ngelihat, logatnya Sunda. Bagus. Logatnya Sunda. Tapi lu kenapa gua kan pertama ngelihat lu di Komika ya? Ya. Maksudnya lu sebagai komika ya, sebagai stand up comedian. Lu kenapa mengusung nama security? Sebenarnya kenapa? Apa lu beneran security apa gimana dulu gitu? Saya memang security dulu. Ah, gitu. Serius? Gimana ceritanya? Orang mungkin Jadi dulu karena gagal kuliah kan, Om. Perawat. dulu sempat kuliah lu? Sempat kuliah S1 keperawatan. Di Kupang? Di Kupang. Lu kuliah di Kupang? Terus gagal. Rencananya mau jadi pendeta. Oh, oke. Mulia sekali ya. Bukan karena bisnis juga sih sebenarnya. Goblok. tidak. Emang ada duitnya kalau jadi pendeta? Oh, ada. Oh, ada duitnya. Ada. Selama kita tuh beriman pasti nanti kan investor-investor tuh ada datang tuh aja kerjasama, ya kan? Oh, berarti gitu ya. Minta didoakan, pada saat itu berarti ya. gitu. Polos sekali ya. Jujur ya. Jujur pangkal kaya ini judulnya. Terus. Terus karena tidak sesuai juga dengan apa ajaran dulu, agak beda. Memang Kristen juga ada beda-bedanya kan? Ya, Protestan? Protestan. Protestan. Oke. Protestan Kristen juga. dibilang ya? Iya, ada beda lagi Protestan tuh Ada banyak lagi. Oke. Disuruh Bapak loncat pagar, saya loncat pagar asrama. Disuruh Bapak ya? Disuruh Bapak. Disuruh Bapak. Bapak ini disuruh baptis lagi nih, saya kan sudah baptis kecil. Hei, loncat pagar. Ya sudah loncat pagar malam itu. Loncat pagar. Gak terusin sekolah? Gak terusin. Habis itu ke Simpruk. Saya masih di Simpruk. Oh, ini di Cibruk kejadian? Tidak, di Bangka 2. Bangka Sekolahnya 2. di Bangka 2. Terus saya masih, karena ada sepupu di Trans, saya masih sempat nginap di ruang lighting tuh. Wah, yang bener. Iya, main PS sama anak-anak. Belum jadi di sana, belum mulai nih ya? Belum mulai. Ini Itu kita tahun 2014, Lebaran. Oh, 2 minggu sebelum Lebaran 2014 itu saya datang Jakarta. Oke. Nah, terus ikut Lebaran di Trans 7, makan, orang buka puasa ikut buka puasa, sahur ikut sahur. Wah, oke. Terus disuruh tinggal jadi teman SMA tuh ada punya om di Simpruk. Oke. Ya jaga rumah-rumah bos-bos begitu. Jadi kita tinggal di situ. Tinggal di situ bareng. Ngambil ahli parkiran masjid. Oke. Jadi Kok ngambil dari parkiran masjid? kan masjidnya tuh dijaga sama Hansip situ kan. Hansip komplek. Karena kita yang depan Hansip persis rumahnya tuh depan masjid persis, tiap Jumatan kita yang harus jaga. Oh, ada duit. Ada duitnya, lumayan. Mobil 5.000 kan? Iya. Dan di situ kan bos-bos yang parkir. Iya. Tapi Ambil kayak nyebarin lagi. brosur kan lu? Tidak dong, tidak nyebar ajaran tuh. Nyebarin ajaran. Terus. Ya, terus dipanggillah ke sana, ke Kelapa Gading buat jaga kafe. Kafe itu tempat latihan anak stand up. Oh, lu jaga di sana. Jaga di kafe. Kebetulan kafe itu tempat anak stand up kumpul. Buat latihan, open mic. Oh, buat latihan. Oke. Jadi semacam kayak sekolah gitu ya. Kayak teater apa? Komunitas yang Komunitas. tiap hari Oke. latihan gitu. Tiap minggu latihan. Oke. Jadi ikut latihan, coba buat, karena dulu tuh kita di sana tontonan kalau yang stand up tuh kakak Ari Kriting sama Abdur Arsyad. Oh, itu udah senior. Iya, itu senior. Lu Abang- nonton mereka? Iya. Oke. Ketawa tuh ya. Ketawa, memang manusia-manusia itu lucu. Manusia itu lucu. Ya? Datang kenal stand up komedi,
Kayaknya saya juga bisa nih bersuara. Lu mengajukan diri apa lu? Memang niat nulis. Oh, niat nulis. Dan itu saya tidak tahu cara tulis materi stand up itu yang benar seperti apa. Tapi yang namanya punchline itu nggak iya, tahu? tidak tahu. Tapi dari tontonan saja. Oke. Oh, caranya mereka nulis sesuatu permasalahan tuh kayak begini. Dibelokin ke lucu tuh kayak gini. Ku coba Om. Coba nulis. Minggu pertama lucu. Minggu kedua enggak. Minggu kedua masih lucu. Minggu ketiga enggak. Oh. Dipanggil lah sama senior-senior. Udah rasakan nggak lucu kayak gimana? Iya abang, sini mari kita mulai nulis yang benar tuh kayak gimana. Oh, jadi didiemin dulu, dibebasin dulu. Dibebasin dulu sampai terakhir. Ini cara tulisan yang benar tuh kayak gini, nulis yang benar. Ya, sampai lu akhirnya jadi komika. Ya, dan waktu itu zamannya Twitter. Saya harus punya akun Twitter karena anak stand up biasa mainnya di media sosialnya di Twitter. Dulu dia nggak punya akun Twitter ya? Tidak punya. Dulu albumnya Tweeted. Bagus. Saya masih main Facebook itu. Orang lain sudah terkenal Twitter, kita di sana masih Facebook kan Om? Masih Facebook. Jadi akhirnya. Bikin, dikasih nama Episecurity. Karena lu basicnya dari security. Okay. Latihan masih pakai baju safari Om. Pakai baju security safari. Ya? Dan itu saya security paling kecil di KW. Iya, kenapa? Lu badan lu kan kecil, kok jadi security? Lu nekat bagaimana orangnya? Kan yang pegang wilayah itu kan saya punya bapak. Saya bapak angkat kan lebih besar dari mereka semua. Iya. Jadi kecil-kecil ngangenin. Iya, backingannya lebih besar. Nah, terus Tri, lu kan pada saat itu nih, ya oke lah, lu dapat waktu itu gaji security dong. Gaji security. Gaji security lu waktu itu berapa tuh? 1,7 sebulan. 1,7 sebulan. Dan itu sudah bersih. Bersih. Maksudnya ada uang bersih. makan, tidak, ada uang bersih, apa? bersih. Itu bersih 1,7. Bersih 1,7 berarti karena lu hidup di Jakarta ini 1,7. 1,7. Sama makan sama yang lain-lain. Iya, 1,7. Tapi lu nggak bayar tinggal. Nggak bayar tinggal. Makan juga sebenarnya tinggal nanti beli beras aja, bantu-bantu. Karena kita di mes kan. Oh, jadi anak muda masih iya, aman lah ya. di bapak angkat jadi ya sudah masak makan sama-sama. Pas jadi komika, apakah ada nambah duit? Apakah saya masih belum dibayar? Pertama kali dapat job itu. Ini pertama kali dapat. Pertama kali kan dapat job. Ikut apa dulu gitu ya? Apa namanya kayak kompetisi? Kompetisi belum? Belum, itu jauh. Okay. Ikut dapat job pertama itu dibayar 200.000. 500.000. 500.000 naik panggung. 1 jam. 15 menitan. Oh, gede dong, langsung 500.000 di komunitas geng motor. Wah, asik. Itu kan digebukin. Tidak. Dan itu ada dangdut Om. Jadi pas anak-anak kan kita ada tampil 3 orang main tuh, dangdut aja. Oh, lu diteriakin gitu? Iya, pas saya naik saya marah-marah mereka saja. Ya sudah mereka duduk dengar begini aja udah. Ah, bodo amat. Kamu mau marah-marah, sabar kita cari uang dulu baru kamu mau marah-marah. Dangdut sabar lah. Dangdut sabar lah. Kalau mau sabar saya. Tapi terakhir diundang lagi sama mereka. 500.000. 500.000. Oke. Lu kan akhirnya jadi masuk kompetisi. Iya. Segala macam. Waktu itu lu bokap tahu nggak? Orang tua lu tahu nggak lu masuk? Nggak tahu sama sekali. Tidak tahu. Sampai di 8 besar baru mereka tahu. Dari 24 besar, dari 3 kita. Padahal di TV terus tuh ya? Iya, di TV terus mereka tahu. Lu nggak kasih tahu? Tidak kasih tahu. Nah pas dia tahu, lu kasih tahu apa dia tahu sendiri? Saya ini mau tahu tuh karena dia taunya karena ini Gading Martin. Kan saya taruhan sama Gading, Bang Gading, Tapi kalau lolos 10 besar, TV 1 ya. Dan di 8 besar saya tagih dia. Baru ingat saya, oh kita pernah taruhan nih. Abang, kapan nih abang? Sudah lewat nih 10 besar nih abang. Akhirnya Dikasih, tapi kan harus minta alamat sana terus. Dari gara-gara itu. Ya, biar sosok agak sedih-sedihnya harus keluarga betul. Ya, terima kasih bikin ucapan kan video kan Om. Ya sudah terpaksa kasih tahu. Bos ini mau kirim TV Gading Martin. Hei, kok dapat bagaimana? Sudah bikin video saja ya begini. Ya sudah dibikin dan di situ baru mereka tahu. Dari situ baru mereka nonton. Baru mereka nonton. Lu komika sekarang. Iya. Ini yang disebut pagar makan tanaman. Bukan ya? Apa ya istilahnya? Bukan pagar makan tanaman. Pokoknya sendiri berarti lu benar-benar sendiri yang nggak ada. Awalnya tidak disupport oleh siapa-siapa ya? Disupport hanya komunitas. Sama komunitas. Sama komunitas saja sama bapak angkat. Nah begitu lu masuk jadi komika. Akhirnya lu berapa besar lu masuk waktu itu? Juara 2. Juara 2 di komika.
dapat duitnya berapa tuh dari kan pasti dikasih Iya. entah itu transport atau apa selama lu masih di sana. Kira-kira lu berapa tuh dapat duit? Ini berarti lu udah berhenti ya dari security ya? Belum Om. Oh masih? Masih, saya masih kerja di. Masih kerja tapi malam? Jadi pindah kerja Om karena kafe kayak minibar itu sebenarnya. Minibar itu tutup, saya pindah ke showroom mobil. Saya pindah ke showroom mobil kerja security showroom mobil Sunter Om. Sunter kan showroomnya banyak. Ya, jaga mobil-mobil Eropa. Oke. Terus dapat duitnya berapa tuh? Dapat tuh hadiahnya 50 juta. Lu dapat 50 juta? Iya, plus uang tiap kali tapping Om. Ada, jadi total tuh ada hampir 60 apa 70, hampir 70 lah. Dari yang tadinya 1,7 lu dapat 70 juta. Iya. Selama itu berapa lama tuh durasinya? Berapa bulan? Hampir kita tuh hampir 2 bulan apa? Hampir 2 bulan. Gede lu itu, Pak? Gede. Gede ya? Gede. Masih ambil gaji security juga. Masa? Jadi 61,7 lah. Pas pindah showroom naik dong. Oh, jadi berapa? 2,7. 62,7 ya. Oke. 72,7. Lu langsung apa yang lu lakukan dengan uang sebanyak itu? Kan tadinya lu lagi susah, tahu dapat duit banyak. Apa itu masih pas habis kompetisi itu masih kan belum terima langsung kan Om. Kita berapa? 3 bulan baru 3 bulan, iya betul. Itu masih balas kerja lagi saya. Kerja security lagi. Begitu keluar? Begitu sudah karena dapat sinetron waktu itu, mintalah buat berhenti itu kan. Jadi selama sudah cuti kompetisi, ya balas budi lah. Ini istilahnya balas budi. Lu kasih apa tuh? Saya jaga 24 jam. Siapa? Saya Om. Memang di situ tuh kita sudah bikin kayak rumah sendiri kan Om. Makan minum di situ dan bos pemilik showroom tidak marah. Nonton bokep di komputer saya nih Om. Tidak marah. Nonton bokep nggak marah? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dia juga ikut nonton kan? Dia tidak tahu. Intinya aman mobil semua. Okay. Karena 24 jam kami punya mata tuh. Oke. Nah, gini. Waktu lu punya duit pertama yang lu pengen, wah kayaknya yang banyak berjasa gue harus apa, lu beliin apakah lu Pas dapat uang 50 tuh, yang pertama kali kulakukan adalah ada satu kru, Abang. Kru apa? Ada kru sinetron. Oke. Saya butuh ini untuk operasi ini. Dia ngomong gitu? Iya. Ada 9 jutaan dia butuh untuk operasi istrinya. Abang, saya tidak tahu nih saya mau bantu bagaimana. Ini saya punya kamera Canon, ada nih. Oh dia jual? D7. Iya D7 apa? D berapa begitu? Iya. Ini. 9. Abang ini uang 9 saya juga memang lagi pengen kamera. Ya sudah ini. Anggap saja kita barter. Jadi lu belilah itu karena dia butuh itu. Saya beli. Oke, lu punya kamera. Kamera. Itu pertama kali barang mahal yang saya beli. Beli kamera terus langgar situ kita udah dapat break, saya pulang Om. Oh, pulang ke Kupang. Pulang ke Kupang. Nah, pulang ke Kupang gimana nih? Lu jadi gimana nih? Bawa uang semua Om, sisa uang semua. Ini yang kemarin ya saya kuliah sudah tidak jelas jadi ini nih. Saya balas tahan dulu ya, nanti baru saya balas lagi. Bapak mau pakai beli apa beli sudah. Nah baru saya cari lagi. Bokap ngomong gimana? Diam-diam saja. Gue dengar katanya bokapnya itu gue sempat dengar dari Epi, bokap Epi itu sangat baik sekali orang. Baik orang terbaik. Ini ya, gambarnya ya. Dia tidak pernah marah, tidak pernah pukul. Pernah pukul gimana? Gini aja. Nih gini doang. Gini aja. Itu udah pukulan paling keras. Itu pukulan paling keras selama hidup. Luar biasa, Om. Mantap, Om. Luar biasa, Om. Mudah-mudahan semua ayah bisa mencontoh Om di sini. Karena walaupun tidak marah, tapi kepribadian Epi tetap ini ya dapat banyak masukan dari bokap ya. Kayak nasihat terus Om saya. Dapat nasihat. Nasihat. Hal paling menakjubkan dari dia ini saya cerita saja karena memang ini sudah hal biasa saja. Sensitif tapi sudah hal biasa saja. Saya mama selingkuh dan dia ketawa aja. Dia ketawa aja. Dia ketawa aja. Dia hanya ya sudah ya sudah. Ya sudah. Kalau gua sudah dia ketawa. Tapi pas lihat dia menangis pertama kali untuk kami anak-anak lihat bapak menangis pertama kali itu yang bikin kami hancur semua. Apa tuh kenapa tuh? Dia menangis dengan dia punya senyuman terus dia bilangnya sudah masih ada saya ya. Kalian santai-santai aja ya, masih ada saya. Sambil nangis? Iya, sambil nangis. Itu dan karena permasalahan apa itu? Jadi, saya tidak tahu saya punya mama kena pengaruh dari mana. Terus ya begitu Om, ngambil utang di luar-luar sampai uang kuliah juga waktu itu kepake.
Makanya sampai saya kompetisi dan menang pun, di situ momen dimana saya punya mama akhirnya telepon dan minta maaf. Saya waktu pamitan ke Jakarta tuh, semua saya cium, Om. Karena kan kita cium hidung kan? Iya. Ada di sana, hidung ketemu hidung. Dia tidak mau, dia tolak ini. Oh iya. Terus pas sudah menang kompetisi, ini loh, saya sudah buktikan loh. Saya buktikan ke kau, saya bisa dapat rezeki. Nah, sudah ini, mau pakai apa? Selama ini tuntut untuk kayak mengeluh, kita kurang ini, kita kurangin. Nah sini, udah, terserah. Mau pakai ini, saya punya uang. Alhamdulillah. Makanya sekarang pun kalau kau ada uang? Tidak ada. Punya tabungan? Tidak ada. Karena saya kalau dapat uang selalu nomor satu di atas. Di sana dulu. Subhanallah. Kalau di nggak tahu ya, gue percaya banget kalau rezeki lu kasih buat keluarga lu pasti menjadi sesuatu yang besar. Amin Om. Percaya sama gue. Beneran. Itu gue di keliling gue selalu banyak yang begitu. Salah satunya Raffi Ahmad juga orang yang sangat sayang sama sekali sama keluarganya. Dia jadi orang besar. Oke, Pi. Sukses sayap sampai akhirnya lu pernah main sinetron atau iya kan? Sinetron juga, film juga. Film. Series juga. Iklan pernah ikut dapat? Pernah. Apa iklannya? Iklan judi bola. Om, itu pertama kali saya iklan dan di tengah pandemi, dan itu syuting pertama pas pandemi. Iklan pandemi kan ajar tuh. Iya. Lu dapat duit gede. Dapat judi bola. Gede. 6 juta. Wah. Syuting pertama kali. Terus kan orang-orang syutingan kan tidak tahu kami kan. Jadi, Epi nanti kayak gini. Oh ya, oke. Oke. Tidak apa-apa, mau judi bola ilegal, intinya selamat dulu. Yang penting 6 juta masuk 6 dulu. juta masuk dulu. Oke. Jadi ya, iklan juga berarti udah pernah. Judi bola. Judi bola ya. Oke. Ini kan udah mantap. Cuman di balik kebaikan dan kesenangan lu, Pi, ada cerita-cerita pasti yang lu bandel anak laki. Oh, sangat. Iya kan? Sangat. Udah belum nikah dong? Belum. Berarti cewek banyak dong. Wih, ya lumayan. Kelemahan lu salah satunya perempuan dong? Sangat. 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 Kalau saya kelemahannya memang perempuan juga. Nah. Apalagi tulen ya laki-laki. Iya. Pasti di situ juga. Apa yang lu pernah lakukan yang menurut lu paling gila? Tapi bandel. Apa yang pernah lu paling, atau mungkin sampai berurusan sama apa gitu? Polisian lah, apa hukum lah, atau apa? Pernah nggak? Tidak pernah. Sama kalau dunia malam mah tidak pernah saya. Kalau hukum nggak pernah lah ya? Hukum pernah dong. Disomasi Om yang masalah stand up. Oh, yang masalah daerah. Iya. Oh, itu kan cuma salah paham. Iya, salah paham aja. Cuma tidak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa, tapi kan semua orang tahu bahwa lu coba namanya juga komika. Ya. Ya kan? Tapi kan jadi pelajaran aja gitu. Oh, masuk sel 3 hari. Kenapa lu? Tampar banci. Kenapa dia nggak mau main melu? Bukan Om. Saya ini bebas mau banci atau apapun, mau genre apapun dia Om. Mau datang kalau saya batas ngobrol, saya senang sekali untuk orang ngobrol. Lu seneng? Ya senang pokoknya lu nggak ada batasan? Iya, karena saya senang dengar cerita perjalanan hidup orang. Oke. Saya senang sekali. Tapi kalau tangan sudah naik ke sini, ini minta maaf. Iya, karena app itu nggak bisa kalau udah masuk ke sini, pasti takut dimulai. Iya, takut mulai Om. Dan sebenarnya waktu itu yang mukul bukan saya dulu. Temanku. Oh, teman memang dia udah risih sekali mungkin. Nah, itu lu gampang. Dia udah pernah ajar dong. Temanku yang gampar, Om. Oh, temen lu yang gampar. Ya, saya ikut sedikit. Lalu ikut sedikit, berarti lu berdua sama temen lu masuk sel? Kami bertiga. Dilaporin sama dia? Dilaporin. Oh, masuklah kami 3 hari, terus ditanya polisi, kenapa ya? Kami jelaskan ya. Ya sudah 3 hari saja dulu di sini. Sudah apa ya? 3 hari lah kami di dalam. Dong. Dikasih makan. Dikasih makan, tapi ya jadi seru-seru aja kita. Iya, seru-seru aja. Nah, lu pernah nggak bikin yang lu lakukan paling luar biasa menurut lu apa? Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Katanya gue denger pernah jadi di dunia hitam juga. Oh, saya tidak pernah jualan narkoba. Oh, narkoba nggak ya? Tapi jualan perempuan pernah. Perempuan pernah? Bantu Om. Itu hitungan tidak jual, bantu. Oh, bantu siapa? Jadi dulu tuh ada salah satu hotel di Kelapa Gading. Kita tuh suka nongkrong di depan hotel, manfaatkan wifi kan, hotel. Oh, nongkrong itu cuma buat wifi. Wifi doang. Nah, ada tuh yang dari kantor-kantor daerah kan datang
kunjungan kan, datang dinas ke Jakarta jadi. Dari kantor sana Ya. ada. Oke. Ade, ada kah tukang pijat? Bapak mau pijat yang sehat atau tidak sehat? Ade paham lah. Ada paham lah. Telepon Jadi lah. udah langsung otomatis ya. Telepon Mangga Besar. Abang, bolehlah satu mobil 6 orang datang. Oke. Tapi kita tidak minta uang. Tidak minta yang Terus ngapain lo nggak dibayar? bantu aja. Bantu ya sudah. Tapi dapat uang nggak? Tidak, paling dapat kopi, dapat rokok. Oh, rokok lu ngebantu ketek. doang. Ngebantu doang. kalau Karena gitu, memang suka di situ berarti aja. lu kayak bukan Robin Hood ya, lebih ke Robin Sek ya. Ya, nah. Pahlawan dalam dunia ini. Pahlawan dalam dunia seks. Jadi kalau buat teman-teman yang ada kekurangan teman itu bisa dibantu, Pak. Bisa. Bisa Ke dibantu. Mangga Besar banyak. Oh, sempet gitu ya? Kukos di Mangga Besar juga, Om. Oh iya. Iya, makanya paham lah yang begitu-begitu. Oh iya. Wah, tapi ini dong, Pi, apa namanya? Waktu itu ya lu have fun aja sih ya, Have fun happy aja. aja. Bukan ada niat mau, kan ada orang yang cari duit di situ Oh, tidak. atau mengelola si perempuan ini. Tidak. Enggak. Rezeki saya memang di situ. Oh. Percaya atau tidak, setiap kali ke klub pasti ada yang masuk. Pi, besok ya, callingan ya. Tapi Setiap- kalau tidak pergi, seret Om. Nah, lu pandemi kan nggak ada kerjaan tuh. Pandemi tidak ada. Stand up nggak ada. Tidak ada. Nah, itu lu ngapain? Bantu ada kakak namanya Mbak Ruth, aktor juga. Oke. Bantu jualan. Jual apa gorengan, terus apa. Masa seorang Epi udah naik namanya lu jualan gorengan? Ya kalau tidak begitu kita tidak dapat uang. Om. Tapi dapat duitnya berapa lu dapat jualan gorengan? Dapat Gorengannya aja udah transportnya. murah. Transportnya. Oh, lu pengiriman? Iya, pengirimannya. Jadi saya kirim pakai motor. Oh, lu ada motor sendiri. Tapi hitungannya hitungan Gojek dong. Oke. Ya. 20, 30 Ya, lah. Gitu tapi ya. lumayan Om. Tapi lumayan. Astrea mah isi 1 liter aja udah bolak-balik berapa kali itu. Oh iya. Iya. Luar biasa ya. Jadi apa aja dikerjain emang sih ya. Berarti lu tulang punggung nggak sih sekarang di keluarga? Tulang punggung Bokap masih kerja nggak? sudah pensiun Oh, berarti bener-bener dari lu semua. dari saya. Nah, adek punya? Ade punya kerjaan. Lu paling besar? Paling besar. Cuma kalau Ade kan saya suruh tabung-tabung biar S2 kan. Bantulah, jangan saya semua. Lu mau sekolahin adek lu? Iya, harus S2 dong, Om. Luar Harus S2, biasa jangan S1. tuh. Lihat Epi jualan cewek katanya pernah, tapi ke keluarga Harus. adek lu harus. Harus. Kenapa lu pengen adek lu kuliah padahal lu sendiri kuliahnya berantakan? Biar gaji besar. Harus, Om. Bener. Biar gaji besar. Praktis aja deh, udah deh jangan sok gimana. Gaji gede, ya gitu kan? Masalahnya S1 itu pasti masih bisa diperintah sama S2. Tapi S2 bisa perintah S1 dan S1 lebih banyak daripada S2. Iya benar. Jadi kok perintah lebih banyak orang. Tuh yang udah S1, udah S2. Gitu. Bener. Dan itu ada berapa orang yang lagi mau kuliah? 3 ya? 2, yang satu lagi tes angkatan laut. Udah. Lagi coba angkatan laut karena dia paling tinggi dari semua. Oh, lu lebih Yang gede paling dari bungsu lu? lebih tinggi dari saya. Besar. Dia sekarang 178, Oh iya, hampir gede. 80. Tinggi, hampir 180 Iya, tinggi lu. hampir 80. Bokap tinggi nggak? Bokap sih saya. Oh, bokap nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu Oh, dia tinggi tinggi. sendiri dong di keluarga. Kayaknya dari kakek. Oke. Ya, Oke. dari kakek dia. Wow. Sekarang lu udah bagus dong. Sekarang lu udah apa yang lu dapat dari stand up ini selama ini, main film apa segala macem? Lu udah ada beli rumah kah, motor, mobil, apa segala macam? Masih ngekos. Lu masih Belum beli rumah. Oh, gua tahu kenapa dia masih ngekos. Karena semuanya lu pas kirim ke rumah ya. Separuh pakai buat dunia malam sih. Ada lah buat dosa dikit lah. Tapi dunia malam kan kalau nggak dunia malam lu nggak dapet job. Iya, harus. Tapi saya dulu tuh kayak dunia malam bukan hanya untuk pergi lihat-lihat penari atau lihat-lihat apa, tidak. Dulu tuh ke dunia malam tuh hanya untuk sewa cewek untuk meluk dari belakang aja. Oh, nggak mungkin. Iya. Karena saya dari kecil tidak dipeluk ibu. Oh, lu nggak deket. Nggak Jadi deket lu sama ibu. orangnya senengnya sebenarnya lu aslinya pengennya touchy ya. Pengen, iya. Orang yang Dihak sama ibu. dipeluk, disayang gitu. Iya. Lu perasa lu orangnya ya. Perasa sekali. Saya sensitif saya kalau yang begitu. Oh, jadi cuman Buat bayar perempuan ngelamun. cuman buat Ngelamun. meluk lu. Jadi ngelamun, oh ya mama lagi peluk sambil minum. Waduh, mama. Nyokap masih ada? Masih ada. Dan dia sekarang ibu terbaik sedunia. Mama.
Ini anaknya luar biasa, ini hasil didikan mama. Ibu terbaik sedunia. Berarti sekarang kalau pulang langsung dipeluk? Langsung dipeluk. Dipeluk Iya, karena bawa uang. Tidak. Berarti sekarang lu nggak ini dong? Tidak. Nggak nyewa peluklan lagi? Tidak. Udah nggak nyewa Tidak, ya? cari aja. Goblok. Tinder Udah nggak mencet nyewa masih lagi. ada. Hah? Tinder mencet. Sini nona manis gitu ya? Ade. Ade. Bagus ya, Ade ya. Ada sini sebentar, puluh, baku puluh ya. Waduh, Pi, gua gak dengar cerita lu, tapi memang benar sih. Lu sukses juga dari bawahnya luar biasa ya. Nah, lu sebagai security pernah nggak berantem, lu digebukin atau berantem atau mukulin orang atau mau? Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Apa lu maafin semua? Karena saya bagian buka pintu kan. Bukan security, doorman. Jadi, selamat datang. Udah paling gendong-gendong bule-bule mabuk di atas, Om. Nah, kalau misalnya lu nih sebagai orang timur, lu jadi security atau segala macam, pernah nggak sih ada yang atau artis atau apa yang lu masuk ke dunia hiburan ini yang memandang lu sebelah mata atau yang gimana sombong, ada? Sempet? Kalau yang sombong-sombong, mungkin karena kita belum kenal aja. Menurut selama ini. Berarti nggak ada mungkin yang karena sombong. mungkin karena belum kenal dekat, saya belum cerita, makanya mereka masih kayak gitu. Wah, positive thinking sekali. Tapi kalau Syahrini ini saya tidak. Kenapa lo Mas ini kenapa? Ih, saya waktu roasting dia jawab terus, saya sampai emosi dengan dia. Enggak jawab terus, berarti dia pinter dong, bisa jawab terus. Tidak kan, kalau roasting tidak boleh kan. Oh, roasting Iya, jawab terus. patahin setan. Gini. Jadi kalau orang udah siap untuk di roasting, dia diem aja udah. Iya, harus diam aja udah. Paham. Tapi mungkin karena beliau juga tidak dikasih tahu saat itu. Jadi akhirnya dia jawab terus, lu kesel. Kesel aja, saya bilang. Kesel di situ aja sampai sekarang masih kesel. Tidak dong, sampai sekarang tidak. Kan sekarang tidak ketemu dia lagi. Tidak kesal. Oh, jadi I love you. sempet kesel Tidak. karena dia jawab terus. Iya, kayak udah. Ih, Inces ya, Inces. mana lagi live lagi, aduh Tuhan. Aduh tuh. Pusing sekali saat itu tuh. Bahasa Jepang Tuhan itu apa? Tuhan tete manis. Tete manis. Tete manis. Tete manis itu Tuhan, bukan tuang ala. Tuang ala tuh Ambon. Oh, Ambon. Ambon lo nggak Kalau di tuang sana tete ala. manis. Ambon. Nah, jadi gini, Pi. Gue ngelihat lu, sosok lu itu, gue pernah ngelihat lu dan lu sering banget kan, lu sering banyak banget kan gue sering nonton untuk bahan gue juga. Sering nonton dan lu banyak, itu cerita-cerita yang lu bikin itu untuk menjadi cerita di komika itu sebenarnya asli apa lu bikin sendiri atau lu ambil? Pengalaman pribadi, hasil riset, terus ada beberapa kayak, ada orang cerita begitu misalnya, saya pernah alami ini juga ya. Oh iya, tapi beda versi. Iya. Tapi kalau versiku kayaknya biasa saja. Tapi kalau pakai versi dia kayaknya enak nih. Nah, gitu. Tapi pernah ngalamin. Berarti kalau komika itu harus bikin ya? Harus lu bikin. nggak boleh ngambil punya orang ya? Oh, haram itu. Oh, untung gua nggak jadi komika. Mungkin premisnya bisa sama, Om. Hal yang terjadi ke kita tuh bisa, saya sama Om mungkin pernah alami hal yang sama. Tapi proses pengalamannya, proses terjadinya kejadian itu kan pasti beda-beda. Sikapnya gitu. Mungkin waktu itu Om marah, kalau saya lebih marah lagi gitu. Mungkin Om memaafkan, saya tidak memaafkan. Lu nggak boleh ngambil materi orang ya? Premisnya bisa sama. Satu lagi premisnya bisa sama, tapi pasti setupan selain beda. Berarti the way-nya lu harusnya caranya beda. Iya. Jadi lu kalau mau naik, lu konsep dulu bikin ya? Iya, latihan Bukannya- dulu Om. Oh, Ditulis terus kita coba dulu. Oh, ini sudah aman atau belum nih? Lucu atau tidak nih? Oh, masih kurang di sini. Dan biasa kalau komunitas ada nongkrong kan, Om. Itu kita saling ngobrol. Tapi kayaknya kalau kau ambil sudut pandang ini bagus deh. Coba kau pakai dari sudut pandang ini, kita kembangkan ke sini. Jadi saling bantu, Om, sebenarnya. Oke. Wah, salut kok ini ya komunitas ya. Nggak saling menjatuhkan, malah bantu ya. Ya, dan enaknya jadi stand up comedian, Om. Mau kemana saja di Indonesia aman. Teman-teman banyak. Iya, banyak yang seneng soalnya. Ya, teman-teman banyak. sayang. Komunitas Lucu ya? banyak. Jadi Iya, pergi iya, udah ada aja. Oke. Dan lu siapa komika di Indonesia yang paling lu kagumi dan siapa komika yang paling lu nggak suka? Aduh. Yang paling lu kagumin siapa? Kalau yang paling saya kagumi ya Abdur Maksudnya- Arsyad sama Ari Kriting. Abdur Arsyad. Abdur. Abdur. Oh, Abdur tuh. Itu lu kagum sama dia? Kagum saya. Karena memang mereka yang dua orang ini yang Sama buat Ari saya Kriting? semangat, iya. Oke. Tontonan kami anak-anak timur untuk ini stand up begini ya.
Oh mereka berjuang di sini dengan hal begini gitu. Oke. Yang paling lu nggak suka gayanya? Ah sudah lah om, nanti saya dapat musuh lagi om. Sebenarnya banyak, cuma nanti saya dapat musuh lagi. Saya sudah. Tapi yang dikagumin itu karena dia yang memotivasi lu untuk menjadi seperti sekarang. Ya, yang saya paling musuh adalah Mamat Alkatiri. Oh, Mamat Alkatiri. Kenapa dia? Manusia tukang mabuk om. Wah, lu juga mabuk. Ih, mabuknya jorok om. Oh, mabuknya jorok? Iya, bikin susah. Mabuk di Camden sana suruh kami pergi jemput. Itu lebih dikerjain ya. Mabuk. Kenikahan Ari tidak sopan sekali dia. Kenapa dia? Ari Keriting nikah tuh kan orang lain pergi pakai jas kan. Dia pakai apa? Dia pakai baju futsal, baju noise. Wah. Itu jangan-jangan pulang futsal dia langsung ke situ. Nah iya, tidak sopan sekali kan. Tapi pakai jas harusnya ya? Harusnya jas. Iya. Manusia biadab sekali. Manusia biadab. Ini pasti ada teman dekat ini kalau udah begini. Tapi thank you banget. Gue seneng banget ngobrol-ngobrol. Mungkin di sini yang nonton di YouTube gue seneng dengar cerita-cerita lu gimana pengalamannya bisa diambil hikmahnya. Karena memang di sini konsepnya adalah all you can hear. Jadi apapun bukan yang baik-baik aja, malah yang buruk-buruknya juga kalau memang harus diceritain kenapa enggak? Iya. Sama hal yang paling penting dalam hidup menurutku om, harus punya keresahan. Kok gitu? Kalau tidak ada keresahan, kita tidak akan pernah bisa hidup. Waduh. Menurutku. Kalau kita resah dengan sesuatu, pasti kita akan, oh saya tidak suka dengan ini, tapi bagaimana dia punya cara menyelesaikan ya? Kalau kita lempeng-lempeng aja, tidak ada keresahan. Apa yang mau kita nikmati om? Oh. Apa yang mau kita nikmati? Tadi? Kalau tidak ada keresahan? Tidak ada keresahan lagi, hidup tidak menyenangkan menurutku. Oh, berarti hidup ini harus ada keresahan baru menjadi berwarna. Iya. Mantap, Mamen. Thank you banget, Om. Thank you, Bah. Makasih banyak. Thank you. Ini ingat tuh, quotes-nya bagus banget. Jadi jangan takut resah karena begitu resah, hidup lu berarti berwarna. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, terus loncengnya dibunyiin, ditekan juga. Pokoknya apapun. Dan follow Instagram apa? ep.pay. ephy.pay. ephy.pay. Pai ya? Pai, PAE. PAE, Pae. Oke. Ya. Oke, thank you. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untuk